Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 14. Beyond Birth, melampaui kelahiran. Pra Ajahn Suchat Abhijato. Sebuah autobiografi. Wat Yanasang Wararam. Melampaui kelahiran. Pra Ajahn Suchat Abhijato. Judul asli Beyond Birth. Penerjemah Yohana. Editor Jessica. Proofreader Bante Indra Panyawajiro, Yapto, Lorenzo Tumiwa, Catherine, Irwanto. Hanya untuk distribusi gratis. Dhamma seharusnya tidak diperjualbelikan layaknya barang di pasar. Izin untuk mencetak ulang isi yang termuat dalam publikasi ini dengan cara apapun untuk tujuan non-komersial sebagai sebuah hadiah Dhamma di sini sudah diberikan. Tidak perlu memperoleh izin lebih lanjut. Mencetak ulang dengan cara apapun untuk keuntungan komersial dilarang secara tegas. Isi yang termuat dalam publikasi ini tidak boleh dimodifikasi dengan cara apapun. Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis di www.prasuchart.com, www.kammathana.com. Wat Yanasang Wararam, Chonburi, Thailand. Email assistant.ajahn.suchat@gmail.com. Di video part 14 ini, saya melanjutkan pembacaan bab 7, Cahaya Bulan dan Cahaya Bintang. Di tempat segelap ini, bahkan cahaya bintang pun dapat berguna. Saya mulai dengan membacakan sebuah topik sejarah dari Sala di Gunung Chi-on. Di bawah kepemimpinan Pra Ajahn Wan, pengembangan lebih lanjut di area yang lebih rendah dari Wat Yan dimulai dengan pembangunan aula Uposatha dan bangunan-bangunan lainnya. Khao Chi-on pada saat itu tidak memiliki pengawas resmi, dan Pra Ajahn Wan berpikir bahwa di sana tenang dan cocok untuk berlatih meditasi. Beliau meminta izin dari Somdet untuk mengembangkan Khao Chi-on dan diberikan izin. Somdet setuju bahwa lokasinya kondusif untuk meditasi dan pengembangan spiritual. Pra Ajahn Wan mengundang umat awam untuk membantu dalam pengembangan Gunung Chi-on. Beliau meminta kayu tua yang telah disumbangkan kepada Somdet untuk membangun sebuah sala dan kuti-kuti, termasuk kuti untuk Somdet sendiri. Sebelumnya, Pra Ajahn Wan ingin membangun kuti Somdet di gunung dekat Wat Yan, tempat mondok sekarang berdiri. Dalam kurung, di mana para biku mulai berjalan turun selama festival umat Buddhis Takban Dewo di akhir retret musim hujan. Ini terjadi bahwa kemudian mereka berencana untuk membangun sebuah pavilion di lokasi tersebut, sehingga kuti Somdet pun dipindah. Karena tidak ada jalan menuju ke atas gunung pada saat itu, para biku, samanera, dan umat awam membantu membawa material-material konstruksi ke atas gunung di sepanjang jalur hutan. Ketika pekerjaan pembangunan selesai, Somdet menghabiskan beberapa malam bermeditasi di area retret gunung setiap kali beliau datang ke Wat Yan untuk urusan pembangunan. Suatu hari, ketika Yang Mulia, di halaman sebaliknya terdapat foto dengan teks foto di bawahnya berupa Pra Ajahn Wan dan kelompok umat awam yang membantu membangun sala di Khao Chi-on. Di halaman sampingnya terdapat lagi dua buah foto dengan teks foto di bawah sebagai berikut. Somdet Pra Nyanasangwara dan Yang Mulia Raja Rama IX di Khao Chi-on. Baiklah, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Saya ulang. Suatu hari, ketika Yang Mulia Raja Rama IX datang menemui Somdet, beliau menerima Yang Mulia di Sala Gunung yang memiliki atap jerami rumput pada waktu itu.
Raja dan Somdet duduk di sala dan berbicara tentang Dhamma. Rombongan yang mulia melihat bahwa sala yang sederhana tersebut tidak sesuai untuk menerima para tamu penting. Oleh karena itu, mereka berpikir untuk membongkarnya dan membangun sebuah bangunan baru yang lebih permanen, yang cocok untuk menerima tamu-tamu penting yang mungkin berkunjung di waktu yang akan datang. Akan tetapi, ketika penduduk desa yang telah membantu membangun sala mendengar kabar tersebut, mereka tidak menerima ide itu. Mereka telah bekerja keras membawa kayu dan bahan bangunan lainnya sampai ke atas gunung hanya 3 atau 4 bulan sebelumnya. Jika sala dihancurkan agar yang baru dapat dibangun, mereka berjanji untuk menolak memberikan dana makan kepada para biku. Ketika Somdet mendengar tentang ini, beliau menghentikan rencananya dan meminta agar sala tersebut tetap dipertahankan. Sala ini dibangun pada tahun 1983, tahun ketika Somdet menerima raja. Ini adalah kisah tempat retret meditasi di atas gunung. Tempat ini awalnya hanya sebuah gubuk. Setelah itu, orang-orang yang menghormati Somdet sedikit demi sedikit membantu menambah 1 atau 2 kuti sekaligus di dekatnya. Saat ini, ada cukup kuti untuk sekitar 10 biku. Selain itu, orang-orang menawarkan beberapa kuti lagi untuk Somdet tempati. Somdet melanjutkan datang untuk tinggal di gunung ketika beliau harus berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di Watian, sampai beliau tidak dapat lagi menghadiri secara fisik karena usianya. Dikarenakan usianya, Somdet harus bepergian dengan sekelompok dokter dan peralatan. Ini sulit dilakukan, karena area meditasi tidak memiliki listrik atau saluran air. Tempat ini dibangun sebagai sebuah tempat sederhana di tengah alam untuk berlatih meditasi dengan gaya tradisi hutan dari Yang Mulia Ajanman, sesuai keinginan Somdet. Di halaman sebelahnya, terdapat sebuah foto dengan teks foto Gunung Chi-on. Di halaman sebaliknya, terdapat 2 foto dengan teks foto Sala Chula di Gunung Chi-on. Baiklah, kita lanjutkan kembali membacakan dengan topik Somdet memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada saya di Gunung Chi-on. Saya meminta izin kepada Somdet untuk tinggal di gunung ini pada tahun 1987. Kemudian beliau memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada saya untuk mengurus tempat ini. Sala ini dulu lebih menyatu dengan alam yang mengelilinginya dibandingkan sekarang. Atapnya terbuat dari rumput dan lantainya terbuat dari papan-papan kayu yang kasar dan tidak rata. Kemudian, saya memperbaikinya dengan bantuan umat awam, sehingga lantainya diratakan dan dipernis. Atap rumput bertahan hanya 4 atau 5 tahun, dan setelah dibuat ulang 2 kali, diubah ke timah galvanis yang lebih tahan lama, yang bertahan hingga sekarang. Pernah ada orang-orang yang mengeluh mengenai sala, tetapi saya selalu mengingatkan mereka untuk tidak melihat bentuknya, melainkan seberapa fungsional dan amannya. Apakah sala melindungi kita dari matahari dan hujan? Itu sudah cukup. Bahkan meskipun bangunannya tidak indah dan dapat basah saat hujan, serta sudah ada banyak saran untuk memasang tirai hujan atau meluruskan tiang-tiang yang melengkung misalnya, sungguh tidak apa-apa, karena sala ini telah melayani tujuannya sebagaimana adanya. Peran saya di gunung ini adalah untuk terus-menerus menghambat benda-benda materi di bawah masuk, yang akan mengurangi tradisi hutan. Gunung ini seharusnya alami. Dhamma adalah alam. Harus ada angin yang bertiup dan kicauan-kicauan burung. Terlalu banyak pembangunan akan menghancurkannya. Meskipun harus ada pekerjaan pembangunan di wihara dari waktu ke waktu untuk pemeliharaan,
Kami mengabaikan perluasan dan pembangunan yang tidak perlu dalam rangka menjaga lingkungan hutan yang damai. Kami tidak memerlukan pembangunan yang bersifat duniawi, hanya spiritual. Kemajuan duniawi biasanya bertentangan dengan kemajuan spiritual. Dimanapun ada pembangunan, tidak ada kedamaian, dan tidak ada kemajuan dalam dhamma. Luangta selalu mengajarkan para biku untuk berhati-hati terhadap pembangunan, karena beliau sangat waspada akan hal itu. Beliau tahu bahwa para biku sangat menyukai pembangunan. Kapanpun mereka menerima sumbangan dari umat awam untuk membangun ini dan itu untuk wihara, mereka seperti ikan yang tertangkap di kail pancing. Kita dapat membangun kuti-kuti, pagoda-pagoda, dan banyak lagi. Tetapi itu tidaklah sama dengan membina seorang biku atau agama. Hal itu tidak akan membawa kita ke magga, phala, atau nibbana yang membutuhkan keadaan pikiran yang damai. Agar pikiran menjadi damai, tubuh harus damai terlebih dahulu. Ia membutuhkan sebuah lingkungan yang memberikan kesunyian dan ketenangan. Dulu saya khawatir tidak dapat menampung lebih banyak pengunjung karena ruang yang tidak memadai di Salak. Namun, masalah tersebut telah terselesaikan dengan caranya sendiri. Orang-orang duduk di atas tanah dan pengeras suara ditambahkan untuk mengakomodasi. Tidak perlu membangun bangunan-bangunan baru, dan suasana menjadi lebih seperti pada masa Sang Buddha. Misalnya, pada hari Magha Puja, 1250 arahat berkumpul tanpa pengaturan sebelumnya untuk memberi hormat kepada Sang Buddha. Mereka hanya duduk di mana saja yang tersedia, karena tidak ada salah untuk menampung mereka. Seperti itulah agama. Agama tidak membutuhkan hal-hal materi. Agama terletak di dalam hati, di dalam kesederhanaan, dan di dalam apapun yang tersedia. Contoh ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh membuang terlalu banyak waktu untuk benda-benda materi. Kita lanjut dengan topik biku-biku di gunung. Di sini, di Khao Chi-on, saya tidak memberikan kontrol dan pimpinan yang ketat, karena saya percaya bahwa setiap orang yang datang untuk tinggal di gunung ini adalah orang dewasa yang bertanggung jawab yang melakukannya dengan sukarela, serta mengetahui tugas yang sedang dikerjakan. Sebelum mengizinkan mereka untuk pindah naik ke gunung, saya menyuruh mereka tinggal di wihara sampai saya melihat mereka siap. Mereka tidak membutuhkan bimbingan atau pengingat terus-menerus untuk bermeditasi. Mereka mengetahui tugas-tugas dan tanggung jawab mereka. Kebanyakan datang dari keluarga mampu dan memiliki pekerjaan yang baik dan terhormat sebelum ditahbiskan. Mereka memasuki kebikuan bukan untuk lari dari situasi-situasi sulit atau kesengsaraan, tetapi karena keinginan yang kuat untuk mencari nibbana. Oleh karena itu, saya dapat membiarkan segala sesuatu apa adanya karena mereka tidak membutuhkan kontrol yang kuat. Tugas saya adalah menjadi contoh bagi mereka untuk diikuti. Saya hanya melakukan tugas-tugas saya. Mereka mengamati dan mengikuti teladan saya. Jika mereka bertemu masalah, mereka dapat meminta bantuan. Jika tidak ada masalah, mereka membaca buku-buku dan mendengarkan rekaman ceramah-ceramah dhamma. Begitulah cara saya mengajar. Saya tidak memanggil para biku untuk berkumpul di kelas setiap 4 atau 5 hari seperti Luangta. Lain halnya di gunung ini, karena para biku memiliki keinginan atau semangat yang kuat untuk belajar, dan mereka hanya mengubah arah pendidikan mereka dari duniawi ke spiritual. Ini adalah pendekatan saya dalam mengajarkan dhamma, karena lingkungan kami kondusif dengan cara latihan seperti ini. Dengan demikian, saya biarkan saja apa adanya. Di halaman sebaliknya terdapat beberapa buah foto.
Kemudian di halaman sampingnya terdapat 3 buah foto dengan teks foto sebagai berikut. Kiri atas, menerima dana makanan dari Somdet Pranyana Sangwara di Wat Yan. Kiri bawah, Yang Mulia Raja Rama IX menganugerahkan kipas simbolis di Wihara Emerald Buddha 5 Desember 1993. Paling kanan, di Aula Uposatha Utama Wat Bowon setelah upacara penganugerahan kipas. Kita lanjutkan dengan topik Prachulanayok. Alasan Somdet mempromosikan saya menjadi bagian dari hierarki wihara adalah karena salah satu murid Somdet, dalam kurung, yang menemaninya ke Wat Pabantat adalah editor dari majalah Sri Sabda. Dia meminta Luangta untuk mengirimkan biografi Yang Mulia Ajanman untuk diterbitkan di majalah Sri Sabda. Editor tersebut sangat menghormati Luangta, tetapi dia tidak cukup mengenalnya. Dia berpikir Luangta seperti Somdet, karena Somdet memancarkan cinta kasih dan kemurahan hati. Ketika suatu kali editor tersebut terlalu banyak mengganggu Luangta, dia mendapat teguran keras dan menjaga jarak dari Luangta setelah itu. Wanita ini sangat membantu dalam pembangunan Wat Yan ketika saya berada di sana. Somdet menugaskannya untuk membantu dalam hal-hal keuangan dan juga dengan proyek pembangunan. Ada juga seorang Kunying yang dulu berada di Wat Pabantat dan datang untuk berlatih meditasi di Wat Yan. Keterangan mengenai Kunying adalah gelar yang diangkat secara resmi setara dengan lady di Inggris. Saya lanjutkan. Dia mengenal saya dari Bantat. Ketika dulu dia sering memberikan dana makanan dan memberitahu pemilik majalah Sri Sabda bahwa saya dulu tinggal bersama Luangta, bahwa saya pergi sekolah ke luar negeri, dan juga bahwa saya ditahbiskan di Wat Bowon oleh Somdet. Kebetulan ada pencarian kandidat untuk menjadi pemimpin biku-biku meditasi di Wat Yan pada saat itu. Mereka berpikir bahwa saya adalah pilihan yang tepat, sehingga nama saya diajukan sebagai kandidat untuk pertimbangan Somdet. Awalnya, saya ditunjuk sebagai asisten kepala wihara. Kemudian, ketika Somdet menjadi Sangharaja dan berada dalam kewenangannya untuk memberikan para biku gelar-gelar, beliau menetapkan saya sebagai Prachulanayok. Dengan gelar baru itu, saya masih tetap di tempat saya berada, di atas puncak gunung, tidak turun untuk tinggal atau berurusan dengan pekerjaan di bawah gunung. Ini karena saya tidak ingin bekerja. Saya ingin tinggal sendiri dengan nyaman. Posisi-posisi ini tidak ada artinya bagi pikiran yang tidak memiliki atau menginginkan apapun. Selanjutnya, kita menuju topik Dhamma yang sejati harus muncul dari latihan. Dhamma yang berasal dari sekedar belajar adalah berbeda dengan Dhamma yang berasal dari latihan meditasi. Dhamma yang datang dari belajar adalah Dhamma yang berasal dari pikiran yang masih diselimuti kilesa-kilesa. Belajar Dhamma tidak melenyapkan kilesa-kilesa atau kotoran-kotoran batin, atau tanha, nafsu keinginan dari pikiran. Kita menyebut Dhamma yang merupakan hasil dari latihan meditasi, Dhamma yang sejati, karena membersihkan pikiran dari semua kilesa-kilesa, tanha, penderitaan, kekhawatiran, dan kecemasan. Akan tetapi, Dhamma yang dipelajari dengan belajar tidak mampu menyingkirkan semua kilesa dari pikiran. Luangta mengajarkan kita bahwa tujuan berlatih Dhamma adalah untuk mendidik diri kita sendiri. Untuk mendidik orang lain, kita harus dapat mendidik diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadilah guru bagi diri Anda sendiri terlebih dahulu, sebelum menjadi guru bagi orang lain. Hancurkan kilesa-kilesa dan tanha Anda sendiri. Kemudian, ajarkan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Sang Buddha, yang merupakan seorang guru sejati, memberikan contoh, dan para siswa arahat mengikuti jalan latihannya.
bukan hanya kita harus mengajari diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum mengajari orang lain, tetapi kita juga harus mengajari hanya mereka yang mencari kita, karena mereka sangat ingin menimba ilmu dari kita. Hanya dengan begitu, Anda dapat secara bertahap mulai mengajar. Jika Anda mempelajari biografi-biografi sebagian besar para guru hebat, Anda akan menemukan bahwa dulu mereka adalah siswa muda yang rendah hati. Setelah ditahbiskan, mereka belajar keras dan menghabiskan setidaknya 10-20 tahun belajar dan berlatih dhamma di bawah pengawasan guru mereka sebelum menempatkan diri mereka sebagai guru dengan hak mereka sendiri. Di halaman sebaliknya terdapat sebuah kutipan dari Prajan Sucat sebagai berikut. Ketika saya berada di Bantat, saya membantu menerjemahkan beberapa buku dan beberapa ceramah dhamma dari Luangta untuk dibaca oleh biku-biku asing. Saya juga menerjemahkan beberapa ceramah dhamma Luangta ke dalam bahasa Inggris untuk mereka dengarkan, karena dhamma tersebut cukup rumit dan abstrak. Hanya dengan satu gaya presentasi tidaklah cukup untuk mempelajarinya dengan benar. Sebelumnya, saya tidak pernah memberikan ceramah-ceramah dhamma. Akan tetapi, sekarang tidak ada siapapun yang dapat melakukannya. Jika saya tidak melakukannya, tidak ada yang akan melakukannya. Dengan demikian, ketika saatnya tiba, saya berbicara. Saya tidak bercanda, karena dhamma bukanlah sesuatu untuk dicandakan. Namun, saya terkadang menyuntikkan humor ke dalam ceramah untuk meringankan keseriusan topik. Tetapi, saya tidak pernah bercanda. Prajan Sucat Abhijato. Di halaman sebelahnya terdapat sebuah foto dari Prajan Sucat Abhijato. Di halaman sebaliknya terdapat 2 buah foto lagi dari Prajan Sucat dengan umat-umat. Sepertinya ini foto yang berada di dalam aula ruang makan di Watian. Baiklah, kita lanjutkan kembali dengan topik ceramah dhamma pertama saya. Dahulu tidak pernah ada ceramah-ceramah dhamma di sala makan di Watian, karena kepala-kepala biku di masa lalu tidaklah mahir dalam tugas tersebut. Setelah saya naik jabatan ke kepala barisan, mengetahui bahwa tidak pernah terdapat sebuah tradisi untuk memberikan ceramah dhamma di sala, yang digunakan hanya untuk makan dan memberikan pemberkatan kepada umat awam sebelum mereka pulang, saya pikir mereka pantas mendapatkan sejenis ucapan terima kasih dalam bentuk sebuah ceramah dhamma. Oleh karena itu, saya mulai berlatih memberikan ceramah dhamma di sana. Sebenarnya, saya sudah mempunyai beberapa pengalaman memberikan ceramah dhamma selama retret musim hujan ketika saya diundang untuk memberikan ceramah kepada orang-orang yang datang untuk bermeditasi pada sore hari di Museum Lilin. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan, saya memutuskan untuk memberikan ceramah-ceramah dhamma. Tetapi saya tidak benar-benar tahu bagaimana melakukannya dengan baik. Ceramah pertama saya di sala makan adalah sekitar tahun 1996. Itu hanya berlangsung 15 atau 20 menit karena saya masih baru dalam hal itu. Saya sadar diri karena saya khawatir. Terlepas dari niat baik saya untuk berbicara dengan baik di depan para pendengar yang bersemangat, saya tidak dapat memikirkan apa yang harus dikatakan selanjutnya setelah saya memulainya. Oleh karena itu, pada awalnya, saya hanya berbicara tentang teori di dalam kitab suci. Saya menentukan topik dari ceramah, seperti Jalan Mulia berunsur 8, dan kemudian menghafal semua rincian seperti samadhiti, pandangan benar, sama sangkappa, pikiran benar, dan lain-lain. Kemudian saya mengikuti setiap langkah di dalam ceramah dhamma dan menambahkan penjelasan pada setiap bagian dari jalan. Pada awalnya, saya kebanyakan berbicara mengenai doktrin-doktrin Buddhis seperti Jalan Mulia berunsur 8, 4 kebenaran mulia, dan 4 Brahma Wihara. Pertama-tama, saya mengandalkan metode ini. Kemudian, saya merasa ini terlalu membatasi.
sehingga saya mulai berbicara tentang apapun yang datang pada pikiran tanpa persiapan. Saya menemukan bahwa metode ini membuat ceramah mengalir lebih alami. Tanpa kerangka kerja yang ketat, yang harus saya lakukan adalah untuk tetap berada dalam topik dengan rincian-rincian yang terkait. Dengan demikian, meskipun mungkin menempuh jalannya sendiri dan berakhir di tempat yang berbeda, itu membuat ceramah tersebut lebih menarik dan lebih menyenangkan bagi keduanya, yang menyampaikannya dan juga para pendengarnya. Di sisi lain, jika pembicara bermaksud untuk hanya membahas topik tertentu, tetapi entah bagaimana ceramahnya menyimpang ke area yang berbeda, terkadang sulit untuk membawa kembali topik aslinya tanpa terdengar terputus. Oleh karena itu, saya mencoba memulai ceramah saya dengan topik-topik dari Dhamma. Sebagai contoh, topik yang dipilih adalah saddha atau keyakinan, kepercayaan pada jasa kebajikan, dosa, neraka, surga, atau konsep bahwa jika Anda berbuat baik, Anda mendapatkan hasil-hasil yang baik, dan jika Anda berbuat buruk, Anda mendapatkan hasil-hasil yang buruk. Kemudian saya memperluas topik dengan penjelasan-penjelasan dan contoh-contoh yang relevan jika ada. Jika kita hanya menyebutkan istilah-istilah Dhamma seperti samaditi, pandangan benar, pembicara mungkin tahu artinya, tetapi para pendengarnya mungkin tidak memahaminya. Dari perspektif teoritis, arti dari kata-kata sama berarti baik atau benar. Ditti artinya sudut pandang. Saya menjelaskan bahwa pandangan benar adalah pandangan yang berdasarkan pada kenyataan. Misalnya, seekor kucing adalah seekor kucing, dan seekor anjing adalah seekor anjing. Jika Anda melihat kucing sebagai anjing dan anjing sebagai kucing, itu bukanlah pandangan benar, karena bertentangan dengan kenyataan atau fakta-fakta. Dulu saya memberikan ceramah Dhamma pada hari Sabtu, Minggu, dan hari-hari besar keagamaan di Salamakan sampai kedatangan pejabat kepala wihara. Saya kemudian bertanya apakah dia ingin memberikan ceramah Dhamma pagi hari di posisi saya. Saya juga meminta izin untuk tidak makan di Salamakan pada hari Sabtu, Minggu, hari-hari libur nasional, serta hari-hari besar keagamaan. Karena lebih senior dari kepala wihara, kehadiran saya akan mencegahnya untuk memberikan ceramah. Pada hari tersebut, saya pergi menerima dana makan di pagi hari dan kembali ke kuti saya, meninggalkan kepala wihara untuk memimpin sala sehingga umat awam dapat memiliki kesempatan untuk mengenalnya lebih baik. Namun, ini akan memakan beberapa waktu, karena kepala wihara baru datang ke wihara pada tahun 2017. Sekarang masih retret musim hujan ketiganya di sini. Dia baru saja menerima kipas simbolisnya, menunjukkan posisinya sebagai Chow Kun tahun ini, 2019. Tempat tinggal resminya masih di Wat Bowon. Di halaman sebaliknya terdapat sebuah foto dengan teks foto Rupang Buddha Utama di Salamakan, Watian. Baiklah, saya hentikan pembacaan part 14 sampai di sini, karena di part selanjutnya saya akan mulai membacakan masih tetap di bab 7, tetapi topiknya sudah mengenai kedatangan Luangta Mahaboa ke Watian dan kisah-kisahnya dengan Pra Ajahn Sucat Abhijato. Jadi pada part selanjutnya, saya akan mulai membacakan dengan topik Luangta datang untuk berkunjung. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang